Ya. WhatsApp 468. WhatsApp 468. Untuk meneruskan hidupku, tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Lari dan terus nyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawaran selalu
Lari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawaran selalu cari yang berikan ku arti hidup ini. Masih bareng Pras. Dan juga ada Broden. Dan juga ada Silers ID. Disokin. Seru banget ya. Masih barengan Mas Iksan, Mas Erik sama Mas J-Boy. Nah ini men di depan gue ini kan ada miniatur. Ini ada miniatur yang dibawa. Boleh jelasin kali ya ini apa aja nih? Ada apa nih barang-barang yang dibawa pada siang hari ini nih cuy? Iya nih. Ya, oke, thank you Mas Pras. Jadi saya kesini datang sebagian kecil dari koleksi laruku saya. Oke. Wah, kolektor ini ya. Jadi ini adalah apa nih? Oh, yang tadi jelasin ya. Gimana nih ngeliatin ya? Ini kelihatan di sini ya. Kelihatan. Jadi ini adalah Blu-ray collection dari video konser World Tour Final laruku waktu di National Japan Stadium. Nah, bonusnya ini adalah Larkensil in Jakarta tapi CD audio. Oh, hanya audio ya. Audionya. Sini kelihatan nih ada foto-foto zaman konser di Jakarta tersebut. Gue gak kelihatan itu men. Iya. Belakang gue. Dan juga kemudian saya juga bawa di sini tahun lalu. Ini single terakhir banget. Paling akhir dari update, bukan terakhir ya. Yang last update. Terbaru lah ya. Terbaru. Bisa diomelin fans kok terakhir. Gitu ya. Ini bahkan ini belum gue buka. Masih segel ya kayak gitu. Dan juga ada ya Mirai ya. Single yang tahun 2021. Dan Forever. Nah yang namanya koleksi ini gue mulai dari tahun 2022 sebenarnya. Jadi pas pandemi itu kayak mengobati kangen sama laruku itu kayak dulu ngeband, kayak udah mulai kerja, udah sibuk. Tapi gue masih suka laruku nih kayak gitu kan. Gimana ngobatinnya? Kan mulai iseng scroll beli koleksi di e-commerce, bahkan mulai menjajaki yang dari luar negeri kayak gitu kan, Yahoo Japan semua kayak gitu. Nah, gue koleksi akhirnya semua single. CD single tuh ada 50-an ya. Wow. 50-an. Itu baru, ada yang baru, ada yang second juga. Album komplit, tau-tau ngeliat lemari, udah full ya. Lihat lagi, ada yang kurang gak ya? Nah ternyata ada yang jual action figurnya. Lalu tema-temanya banyak nih. Ini yang waktu tahun 2000, ini tahun 99 lagi. Tema laruku waktu, gue gak tahu lupa nih. Waktu dia tahun 98 lah yang Like My Fire, Rick, kayak gitu. Lumayan rare. Nah ini, rare. Ini ada yang Grand Cross Conclusion tahun 99. Nah ini juga. Dari Go ya? Bukan, ini masih album Driver's Hype. Sebelumnya ya? Yang panggungnya itu kayak bulat kayak bola ya, global kayak gitu. Nah ini udah cukup langka, bahkan ngelihat harganya sih cuma 5.900 yen ya di sini. Cuma, tapi pas gue beli 1,5 juta. Karena ini impor, kayak lain-lainnya. Tapi ini benar-benar. Ya kalau ditanya ya kayak tadi pertanyaan kalau Erik bilang laruku boleh vakum aktivitas tapi kita enggak kayak gitu. Nah bentuk gua mengobati kangen sampai mereka ngeluarin album baru ya seperti ini. Gue beli koleksi bahkan kalau koleksi apa lagi kayak udah semua nih kayak gitu. Ya tiap minggu gue bersihin gue poles gitu biar gak debu kayak gitu jadinya. Ya itulah ya bentuk kasih sayang gue terhadap laruku sebenarnya ya. Penghargaan diri sendiri juga kan ya. Betul, reward juga. Ini benar-benar coba gue jaga semua koleksi ini karena memang ini laruku juga udah masuk anniversary ke 40 mungkin tahun depan ya. 35 ya. Jadi memang 35 tahun berharap mereka punya gebrakan. Ya mudah-mudahan World Tour ya. World Tour lagi lah ya. Amin. Nah inilah bentuk obat gue sendiri terhadap laruku ngobatin kangennya ya koleksi semua apapun itu nantinya. Dan gue yakin ya di grup Silers Indonesia ini yang lebih gila, lebih fanatik komplit lagi ada. Cuma mereka nggak mau muncul aja. Iya, pasti banyak ya. Banget ya. Gitu sih. Gue bacain dikitnya dari TikTok nih. Boleh. Ada katanya bilang ngadat, ngelek, sabar dong, jangan emosi gitu dong. Banyak nih. Banyak yang bilang ngelek, sinyalnya lagi kurang oke nih. Iya. Min, request lagu laruku, bentar ya, dari puter ini ada nih. Min, bahas konser laruku Jakarta dong, pas banget 2 Mei kemarin udah 13 tahun kejadiannya. Emang apa hal yang terjadi sih saat itu? Ada hal menyenangkan apa sih? Apa San? Menurut lo ya? Jadi ya kalau gue boleh cerita itu, World Tour ini udah mulai diumumkan sejak 2011 September. Yeah. Saat itu gue ngeliat,
ya udahlah Indonesia nggak ada ya, Thailand bener kan nggak ada. Nah, ya udahlah, tapi gue tetap pantau website larkensil.com tersebut. Tapi gue ingat banget itu di tanggal 27 Januari 2012 itu hari Jumat ya, Jumat pagi. Gue ngeliat di website itu ada tulisan additional performance Larkensil to Singapura dan Jakarta. 2 Mei. Panik lah gue. Gimana beli tiket ini kayak gitu kan. Gue sama bapak-bapak dua ini belum kenal. Jauh. Akhirnya gue pantengin ya. Terus dulu kayak zaman pakai BlackBerry cuman googling. Bener. Nah ternyata gue inget Raja Karcis buka tiketnya. Itu jadi festival 500.000, premium 8,5 sampai VIP 1,2 ya. Nah ini di mana Raja Karcis gue cari, ternyata di Manggarai. Tiket dibuka 28 Januari 2012 dan itu pagi ya. Gue datang jam 2 pagi. Gue antri di Manggarai. Tahu sendiri kan depan terminal itu. Iya bener banget. Dengan bangganya gue datang, gue pertama. Ternyata enggak, udah ada 20 orang. Dari mana mas? Solo. Wow. Jadi Goks. Jadi nggak boleh ngerasa sombong paling fans ya. Ternyata ada yang lebih dewa lagi. Ada yang lebih fanatik lagi ternyata ya. Nah, singkat cerita gue dapet tiket ya. Nggak tahu gue beli aja 2. Gue nggak tahu gue mau beli 2 aja. 2 tiket VIP. Dan akhirnya hari H dimulai 2 Mei 4 bulan kemudian. Gue datang itu udah penuh banget orang. Penuh sih itu. Gue cuman datang ya pakai ransel seadanya ya kayak gitu kan. Sama kaos yang gue cetak sendiri. World Tour. Nah gue datang itu jam 10 pagi. Saking gue takutnya, padahal kan VIP ya udah pasti depan ya. Udah aman. Tapi gue mau paling depan, gue gak mau paling belakang kan. Terus ya udah, itu baru mulai buka itu jam 6 sore. Jam 6 sore kayak gitu, gue masuk, euforianya udah deg-degan. Nggak tahu ini kayak, gue udah dari tahun 2000 nih, sejak nonton Samurai X Rurouni Kenshin ya. Dan gue pengen lihat vokalisnya kayak mana lihat Haido itu. Nah, gue inget banget itu mulai jam 8 kurang 5, mulailah tuh video stage-nya itu. Wow, dan gue ngeliat para orang-orang di belakang tuh euforia udah tinggi ya. Gila, bener nih kata Imam Jerok, ini kayak naik hajinya Sealers. Dan gue ngeliat akhirnya inilah jamaah Larukuniah nih. Tapi gue pas opening lagunya Ibarano Nabinda itu ya, gue ngeliat Haido kayak, gue bengong. Ini gue kayak nonton. Beneran gak ya gitu Gue ya? kayak nonton. Bukan masa kecilin lagi, Rick. Gue ngeliat itu kayak, gue kayak nonton DVD cuman gak ada kacanya ya. Gue masih kayak emes, ini Haido ya. Gue mimpi gak ya? Gue udah paling baris kedua paling depan lah, gue masih bengong ya kayak gitu. Speechless. Emang orangnya kecil ya, tapi lincah aja, kayak gitu kan. Sampai itu gue udah nggak ngerasa mijak di darat lagi kan, gue happy semua kayak gitu. Sudah teriak-teriak udah hilang semuanya. Ya semua momen gue ingat banget. Si Ken bilang man tap kayak gitu ya. Dan Grimis sempat Grimis tuh ya. Pokoknya overall semua pas konser itu perfect. Yang gue lihat catatan dari Wowo TV itu bahwa yang hadir itu sampai 9.000 orang lebih kayaknya. Lebih saat itu. Dan seminimal mungkin 9.000 lah ya. Iya. Dan gue ngerasa kayak energinya itu kayak wow. Dan gue salut sama Sealers Indonesia itu. Kompak, nggak rusuh. Dan memang ya dari musiknya juga kita kan benar-benar apa ya. Ya beda lah. Para fans juga mereka orang yang cukup fan asik lah semua. Bahkan kita di situ tuh ngobrol. Ya kayak gue nggak kenal lu aja sebelah bisa nyambung semenit udah bisa ngobrol lebih jauh gitu. Dari gue situ ketika gue pulang, gue puas walaupun hujan, puas aja. Dan nggak nyesel saat itu gue nonton. Dan banyak juga artis Indonesia, band-band metal juga pada nonton ya ternyata ya. Karena waktu itu sempat ketemu sama vokalisnya Dead Squad dulu siapa? Daniel. Sempat ketemu. Daniel Dead Squad nonton. Gue papasan sama si Pia Utopia ya dulu ya. Pia. Gitu. Nih kayak Bapak Erik harus ini juga nih. Boleh nih. Pengalamannya gimana saat itu? Nih ada yang ngomong juga nih bilang nih katanya, thank you Bang Iksan penjelasannya udah mewakili kami sebagai Sealers. Emang sih semua udah dijelasin ke Bang Iksan. Kirimin kopi dong. Bener nih. Ya gimana Mas Erik? Ya kurang lebih sama sih, cari tiketnya agak susah, berebutan, mantengin terus. Untung gue nitip. Iya, emang hari biasa yang kerja harus bener bolos. Bener. Pokoknya nyari waktu, curi-curian waktu banget lah. Hari biasa terus
Apalagi ya, paling itu aja sih emang. Belum tentu datang ke sini lagi gitu. Jadi harus nonton kemarin. Walaupun nggak lama dari situ Haidok sini lagi ya bareng Fams tapi. Iya. Kalau dari Mas Jiboy sendiri kan mereka pengalaman bahagia ya. Gue sedih sendiri nih. Ada pengalaman pahitnya nih kayaknya nih. Pahitnya nih. Jadi pas konser waktu itu gue masih sekolah. Ongkos cuman 5.000 kan buat jajan. Ngumpulin waktu itu berdua temen tuh mau nonton kan di sana. Gak kekumpul, cuman kekumpul 70.000. Ya udah, mengurungkan niat kita kubur mimpinya. Mungkin kalau datang lagi ada kesempatan, mudah-mudahan lah ya. Amin. Atau mungkin kalau misalnya punya rezeki lebih, nonton di Jepang langsung. Amin. Iya kan? Ya, benar. Berangkat ke sana gitu. Mudah-mudahan ya, amin. Itu lebih respect lagi tuh berarti sama Larukunya sendiri tuh. Sedikit tambahan ya, jadi waktu di grup itu kalau gue boleh jelaskan ya, ada yang gue highlight juga. Gue ngadain survei kecil ya, di antara 100 orang. Gue bilang saat konser 2012 itu kira-kira ada 120 orang yang kasih survei polling lah. Jadi apa yang pengalaman kalian selama konser tuh bagaimana kayak gitu kan. Dan gue cukup amazed ya. Kira-kira ada 51% mereka yang jawab gak nonton kayak gitu. Wow. Nah mungkin gue anggap saat itu memang ya posisi mungkin teman-teman masih sekolah atau memang kerja kayak gitu ya. Jadi hasil survei ini cukup ini sih teman-teman cukup mengagetkan. Gue juga tanya, Terlalu mendadak kali ya? mendadak nggak juga? Itu kan 4 bulan sebelumnya sebenarnya. Januari. Januari diumumkan. Mei sudah konser. Ya memang saat itu kan kalau dibilang tiket murah kok 1,2. Tapi zaman segitu 1,2 juga lumayan sih. Iya. Berat. Lumayan itu. Berat gitu. Kita konversi pakai harga emas, Mas. Saat itu. Nah kalau boleh sedikit gue tampilkan di sini ya. Mungkin teman-teman Lark and Seal se-Indonesia juga. Jadi polling itu kemarin gue dadakan di grup juga. Kalau ngambil survei 100 orang. Lagu favorit dari Sires Indonesia itu adalah mereka menjawab 37% ya. Mereka suka Hitomi no Junin. Nah, album favorit adalah saat itu Awake. Awake. Yang Gio no Sotai lagunya Killing bukan Me. Smile malah ya, bukan ya? Smile beda 3 suara aja. 3 voting saat itu. Ya. Terus juga kalau ditanya tahu Lark and Seal dari mana? Lebih dari 60% menjawab tahu dari rekan, teman, saudara. Tuh jawaban pertama ya mungkin dari pengaruhin teman di sekolah ya. Yang kedua tuh pas nonton anime atau hal lain kayak gitu. Terus gue juga iseng nanya, kalian tuh tinggal di mana aja sih? Gue sebutin tuh semua daerah se-Indonesia. Ya pastilah 60% mereka di Pulau Jawa ya. Di Jabodetabek. Jabodetabek. Nah, tapi paling jauh itu yang paling gue dapat adalah mereka dari Sulawesi Barat, Tenggara, Barat. Gue lagi nyari nih Papua nih, belum ada yang milih-milih nih. Lagi tungguin aja nih. Itu sih survei kecil-kecilan yang gue bikin. Oke. Tadi kan disebut juga tuh Favorit Hitomi no Junin ya? Iya. Kita puterin aja lah. Puterin aja lah. Iya gak sih? Iya nih, gue puterin satu nih buat teman-teman tadi juga yang request kan ya. Iya, benar banget. Ini Lark and Seal, Hitomi no Junin.
Mas Asin. Halo Ikal. Lagi ada Silvers Indonesia nih. Sorry ya cuy kalau misalnya ngelek-ngelek. Sinyalnya kurang off. Kalau pengen dengerin lebih lanjut bisa langsung aja cek di website kita ya. Biar nggak ngelek-ngelek. Kita sudah muterin Tommy No Junin ya. Kalau dilihat tuh pengennya tuh hidup di mata seseorang ya sih. Wah, gila. Biar bisa menikmati hidup gitu kan bersama orang yang dicintai. Betul. Kamu siapa? Nih, kayak lebih cocok di kursi ini Sandi. Iya. Karena gue sangat awam ya dari tadi ya. Pertanyaan gue sangat cetek sekali ya mengenai Tapi gue mau nanya dulu satu-satu. Dari kalian lagu pertama yang kalian dengar dari Lakansil apa? Boleh dari Mas Erik dulu. Mas Iksan. Kalau gue sih otomatis dengerin Fourth Avenue Cafe ya. Iya sama lagi. Sama Rex. Iya. Mas Erik. Kalau gue Driver High itu dikasih tahu sama anak pang malah. Anak pang? Iya. Jadi itu soundtrack juga kan ya? Salah satu soundtrack ya? Iya soundtrack sih. GTO. Iya. Cuman gue nggak nonton animenya, justru gue dikasih tahu lagunya aja. Gitu. Lu dengerin ini nih gitu. Oh, itu enak semua. Dikasih referensi. Iya, referensi. Kalau gue tahu lagunya pertama Jiu Eno Shotai. Dari TV waktu itu, malah dari Antv waktu itu. Jadi ada cuplikan live Larkensil bawain itu, gue ngeliat Haide rambutnya keren banget, panjang disemuting segini nih. Kirain cewek ya, ternyata cowok. Kayak Once dulu ya. Kayak Once. Iya kayak Once dulu ya. Lu tanya dong, lu tanya gue dong. Lu apa lagunya? Kita Tommy No Junin tadi. Iya. Barusan. Bener ya, cari aman ya. Tadi ini kan udah nyediain gitar juga nih. Ah iya nih. Tandanya apa sih, kita mau ganjerang dulu dikit kali ya. Bener banget. Kita ngobrol tipis-tipis nih. Wah nih, kalau mau bisa dicopot ya Mas Erik. Tapi paling dipegang gitu. Iya. Apa Mas Erik main gitar? Iya. Apa saya yang main gitar, Bapak nyanyi. Jadi akan mainin lagu apa sih? Kita akan main lagu sore hari ini nih. Jiu Eno Shotai aja mungkin. Oke, boleh. Kenapa lagu ini yang dipilih?
Karena lagu yang pertama saya denger. Oh iya benar. Enakin ya main aman. Ini buat teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di live on air kita, yang ada di dengerin dari radio, nih kita puterin nih salah satu lagu juga nih. Kita mainin live. Mainin live dan di cover sama Silers ID langsung. Oke. Udah siap belum nih? Udah siap? Refnya aja ya. Refnya aja. Ya, refnya aja ya. Oh, ref aja. Boleh. Yaudah, mainkan. Grogi gue jadi lupa refnya gimana ya. Ya. I know it's more umaku ikanai tamane kasa narai o sadame sukima lukate ekao no kanata. Keren banget sih. Anak band. Biar vibes-nya lebih dapat lagi. Oh iya. Terima kasih. Dan apa? Keren suaranya. Iya. Niru Haide sebenarnya. Mas Jibo ini siapanya Iman ya? Iman Darto. Bukan dong. Iman kepada Rasul. Oh iya. Sepupu lain ibu. Oke, benar sekali ya. Tapi kok ada rencana event terdekat nggak nih dalam waktu dekat nih Silers ID nih? Ada dong. Tanggal 10 ini, tanggal 10 Mai. Hari 10 Mei? Di Mall Tang City. Oh, di sini? Itu event apa tuh? Iya, di depan. Event apa itu? Acara event tahunan Chiller ID. Oke. Jadi kita namai acaranya Japan Fiesta. Ya. Japan Festa. Yang nanti Sabtu depan ini udah yang keempat. Oke udah keempat. Udah yang keempat. Yang main pun yang cover-cover lagu Laruku gitu. Oke. Ini ada yang nanya nih. Oh iya. Belajar bahasa Jepang berapa tahun Kak? Dia ada yang bisa fasih bahasa Jepang. Wah, nggak ada lagi. Nggak ada yang. Oh ini nih ya. Iya nih jago. Gue nulis katakana hiragana dong kalau disuruh. Kayak orang ngaji aja suruh baca bisa. Kalau disuruh ketemu Jepangnya juga panik. Gitu. Gue cuma ngerti ya Watashi wa domoren desu. Itu doang. Doji mas gitu ya. Sama ini kalau misalnya datang ke tempat sushi. Irashaimase. Udah itu doang tuh. Yang gue tahu itu doang tuh kalau bahasa Jepang tuh. Nah ini rangkaian acaranya bakal gimana nanti nih Japan Fiesta nih di tahun ini ya? Japan Fiesta tahun ini ada 10 pengisi acara ya, band dan karaoke gitu. Jadi ada komunitas bagian dari Chillers itu ada L Community namanya. Jadi emang dia khusus yang suka-suka karaoke. Biasanya dia di apa sih kalau tempat karaoke Smule. Smule gitu ya. Iya, itu dia bikin komunitas ya. Jadi setiap event Chillers yang aslinya nih yang Chillers besarnya kita ikut sertakan mereka gitu karena mereka bagian dari kita juga. Berarti ya bakal ada karaoke set gitu ya? Jadi di big screen ada liriknya, kita satu mall karaoke. Karaoke bareng. Harus datang. Seperti tahun-tahun kemarin begitu karaoke satu mall. Iya. San, datang nggak? Pasti datang. Pasti datang sih. Tinggal nyebrang. Itu hari apa ya? Hari Selasa. Sabtu ini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Enggak, padahal kita habis promosi konser lain loh tadi. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari jam 12 siang sampai jam 6. Tapping berarti kita. Nah, kita tapping. Boleh. Terus siaran aja, San. Oh, jangan Sandi. Oh iya, jangan. Siaran. Tackle aja semua. Nah nih buat teman Tangerang yang pengen datang, mungkin pengen yang kayak lebih tertarik lagi untuk datang. Kenapa mereka tuh harus datang sana? Gratis. Itu jawaban utama. Baru mau ngomong gua. Senjata pamungkas itu. Tanpa bayar. Pokoknya datang, semuanya ajak. Tapi ada event cosplay juga di situ. Oh iya. Nah, iya jadi rangkaian acaranya pun jadi kita pengen selama ini kan kita ada bikin acara tuh yang nonton Chillers dan acaranya pun Larukuan kan. Jadi saling tahu kan. Nah, ini kita undang
cosplayer atau siapa itu sengaja buat yang tidak tahu Laruku jadi tahu. Betul. Itu misinya sih. Jadi mungkin Gen Z atau apa kan mungkin Laruku apa sih gitu. Kita kasih tahu di situ. Terus avenue-nya pun di mall. Jadi yang semua usia, semua kalangan bisa cari tahu apa sih ini Laruku. Nah, itu kita kasih tahu di situ. Ada perbedaan gak tuh antara Japan Fiesta tahun kemarin sama tahun ini nih? Tahun ini kan belum nih. Enggak, maksudnya dari kuis. Perencanaan acaranya nih. Rancangannya. Bakal ada apa yang membedakan di tahun sebelumnya? Yang membedakan. Gitu. Yang tahun kemarin sih ada kita bikin gitar battle. Jadi gitaris-gitaris nih termasuk dia nih. Ikut. Wow. Oh iya. Jadi juara berapa sih saya? Ini kayak mau sombong nih. Iya mau sombong nih. Gue seneng nih kayak gini nih. Ria dan pamer. Ini mancing. Gue tuh juara berapa sih? Iya. Mancing banget tuh. Saya menunggu ini. Yang tadi tuh pertanyaan dia kita skip aja ya. Gue pulang dulu kayaknya. Iya, nah kebetulan kita ada 3 gitaris. Nah, kita adu tuh di situ. Oke. Ya, kita Laruku apa sih lu gitu. Apa sih main gitar lu gitu. Dan kebetulan si Jiboy ini juara Harapan 1. Iya, ada dapat plakat juara 1 dia. Amin. Tapi paling enak untuk main gitar lagu apa? Waktu itu bukan Laruku Boy-nya. Apa? Heavy Rotation, JKT. JKT. Iya. Makanannya dia. Wota. Makanannya dia. Mungkin kan di sono vape-nya kan cosplayer. Betul. Jadi mungkin dia cari biasa caper. Banyak wanita. Ini biar juara 1. Nanti ke gimmicknya gini. Liputan Star Radio. Bilangnya liputan. Padahal kenalan Ini ada yang ngomong dari Kak Azza ini nanya. Katanya Kak Erik ada rencana gak nonton bareng Laruku di Jepang. Bareng komunitas Sealers Indonesia. Kalau ada duitnya. Ya itu balik lagi. Balik lagi ya. Balik lagi ya San ya. Ya tergantung jadwal konser Larukunya kapan lagi kan. Iya. Tapi sih kayaknya dia masih kisaran Jepang aja ya. Iya. Nggak mau ke luar-luar gitu. Belum kali ya. Belum kali ya. Ya mungkin paling deket nanti Lala Fest ya, tapi like an angle kan. Ya ada Tetsu juga. Tetsu ya lumayan lah ya. Ya. Bagi-bagi pisang lagi lah ya paling ya. Mungkin kali ini terong kali. Ada versi yang beda. Pisang khusus Laruku ya. Oke. Nah ini sebagai bentar lagi kan kita selesai nih. Gue mau nanya soal tantangannya nih. Kalian kan terbentuk juga nggak dalam waktu singkat ya. Tadi tuh udah ceritain seputar hal-hal yang menyenangkannya, banyak hal-hal yang kayak seru-seruannya. Dukanya ada nggak sih menjalani ini semua? Dari kacamata gue ya, dukanya itu gue ya. Iya. Ya gue harus menyisihkan waktu untuk mengurus gitu maksudnya ya. Iya. Untuk mengurus komunitas ini gitu. Terus untuk sementara sih para chiller juga pada dukung sih. Jadi nggak ada sesuatu yang sulit gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin acara, ayo kita bantu. Support gitu. lah ya. Kalau kita mau bikin project apa gitu, tuh mereka, mau bikin project. Salah satunya kita bikin project susu nih. Yeah. Susu tuh ada satu poster si member Larukunya tuh megang gelas susu. Oke. Nah kita iseng aja, bikin project ini yuk gitu. Nah, jadi kirimin foto lo megang segelas susu. Oke. Terus kita kirim ke official gitu. Hanya itu aja tuh gitu. Jadi mereka bertubi-tubi ngirim kali ini gitu. Jadi semua project tuh disupport. Jadi tidak susah lah gimana. Dukanya tuh apa ya? Ya itu aja sih. Bagi waktunya. Bagi waktu lah ya. Jadi lebih ke situ. gue sebagai admin agak harus banyak harus pinter-pinter bagi waktu. Nyisih ini juggling waktunya itu sih. Iya. Nah kalau dari Mas Jebo gimana nih? Ada perasaan kayak sebenarnya, aduh nih capek banget lagi gue ngejalanin ini gitu, ada nggak? Ya udah gue nikmatin aja. Gue bikin jalanin hidup kayaknya ya. Nah, kalau dari gue sih kurang lebih sama Bapak Erik. Sama sih. Iya. Harus lebih ngertiin anak-anaknya lagi lah. Iya. Iya, jangan egois.
Begitu kan Ini Bapak lebih, Erik? Ini kayak lebih kecurhat kok. iya lebih curhat ini. Kalau ini yang curhat nih. Ya, kayak gitulah kurang lebih lah. Biar tetap kompak aja ya Steelers Indonesia ya. Benar-benar. Kalau dari Makisan? Kalau gue pribadi sih sukanya itu gue seneng ya, selama ini gue pikir tuh gue kayak sendiri aja yang jalanin hobi ini. Ternyata ada ribuan orang, puluh ribuan yang suka juga ya kayak gitu. Dan gue ketemu channel-channelnya, oh dia punya koleksi ini nih, ternyata gue belum beli di mana? Oh, gue beli di toko lelang ini di Jepang, bisa online bisa gitu. Nah itu sukanya. Kalau dukanya itu gue lihat ya karena L'Arc-en-Ciel ini kan sejak World Tour itu kan paling rilis single setahun sekali, konser setahun sekali ya. Jadi kan karena vibes-nya turun. Tapi gue coba tuh di grup bikin sesuatu yang agak ya memang nggak besar ya, kayak polling ataupun ngelempar satu opini atau satu isu yang bisa heboh lagi nih gitu. Nah kalau kayak kemarin tuh kan L'Arc-en-Ciel tuh kan di 29 April kemarin tayangin live ya, rekaman Januari live mereka High Day Celebration Birthday ya. Itu kan heboh lagi, vibe lagi tuh pada nobar register lah di Wowo TV nonton gitu kan. Nah itu naik lagi vibes itu. Puncaknya itu pas banget kalau lagi rame-rame event ya. Tahu-tahu Lala Fest ngumumin ada awalnya pakai promosinya itu Lala Fest pakai driver set atau Ready Steady Go ya. Backsoundnya. Nah ini heboh. Naik lagi. Ini ada apa nih? Berspekulasi lah. Mereka berkonspirasi semua orang ini kayak gitu kan. Nah gue kan tenang aja, itu pasti kebongkar. Nah itu kalau nggak salah malam minggu di akhir April itu tahu-tahu gue nggak buka grup, tahu-tahu rame. Apa nih 300 chat gitu. Jadi Like an Angle poster ternyata di Instagramnya Tetsu sama Like an Angle itu juga bilang perform 22 Agustus kayak gitu kan. Panik gua, ini gimana belinya? Rick belinya gimana? Satu Ren beli di mana Ren kayak gitu. Oh ternyata ada jual dan tanggal 22 Agustus ya langsung gue beli. Ya VIP aja sekalian mumpung masih ini kan iya. Kalau emang benar-benar fansnya fanatik ya gue beli langsung kayak gitu kan. Ya udah jadi momen-momen kayak gini dukanya itu kadang fluktuatif ya. Tapi gue ngejaga supaya tetap ini terjaga aja. Kedua gue pribadi ya karena gue seneng jadi gue jalanin. Itu sih dari gue. Karena senengnya itu sih ya. Dan pertanyaan terakhir kali ya. Iya boleh. Lo ada yang mau tanya lagi nggak, Ca? Apa ya paling harapan kalian buat komunitas ini ke depannya? Sama berarti pertanyaannya. Harapan untuk ke depannya nih. Harapan gue ya komunitas ini. Sorry bentar nih, yang belakang ngajakin ngobrol bang, kasihan. Waduh. Maju. Gak mau ngobrol emang, bahasa JKT kalau mau dia. Iya, bahasa JKT beda topik. Aduh. Harapannya apa Mas Erik? Harapan gue ya, ya Chiller selalu kompak, terus jaga vibe apa ya, ya tadi yang kata Siksan, jaga vibe Larukunya gitu, terus harapan kita ya Laruku bakal datang lagi. Datang lagi lah ya. Amin. Kalau dari siapa nih dulu nih Mas Iksan deh? Iya, ntar gue tinggal sama. Iya, ya. Aman. Iya, anak band belakang aja udah. Aman. Kalau gue berharap di Steelers ID ini menjadi salah satu grup komunitas L'Arc-en-Ciel di dunia yang paling solid. Ya kita udah buktikan ya. Betul. Laruku pun udah ngakuin Indonesia tuh termasuk yang vibes-nya besar. Gue pengen kita jadi satu komunitas yang komplit ya. Informasi apapun kita saling support. Ya bahkan gue pengen ini grup yang se-Asia Tenggara pun Larukunya yang paling kuat ya. Jadi semua itu ngambil sumber informasi dari kita. Gue pengen seperti itu sih. Solid, kuat dan informasi juga berbobot semua dari Indonesia itu. Kalau bisa pun dari dunia nyari dari sini. Itu dia. Itu dia. Dari hometownnya mereka aja bisa kalah gitu. Iya. Karena kan? Iya, karena contoh kecilnya ketika live di Jakarta itu ditayangkan di Wowo ya, walaupun 9 tahun setelahnya baru dirilis ya. Itu kan L'Arc-en-Ciel kayak Inggris, Amerika, bahkan Argentina, Peru semuanya di Cina pun kayak Jakarta di sounding. Wah ternyata ya kebanggaan lah kita Steelers Indonesia. Lu diliput loh, muka lu ditayangin loh semua kayak gitu. Ya gue ngeliat sih muka gue pas Hani itu kayak masih pelangak-pelongo. Kayak orang susah gue dulu. Wah, ntar gue liat videonya. Ada. Di situ ya. Ya itu gue. Kayak orang susah kok VIP. VIP. Udah ngibul ke bokap nyokap gue. Buat uang tesis dulu. Ya inti sih gue pengen tuh
Sirius ID ini kan udah kebukti ya. Lalu pun udah sangat notice kok dengan Indonesia. Gak mungkin lah Tetsuya Like an Angle jadi pemberhentian pertama internasional dia di sini. Itu udah bukti kalau ya mereka percaya di Indonesia tuh fansnya masih besar. Fanbase-nya luar biasa. Harus jaga itu sih. Itu dari gua. Dan setelah Like an Angle tuh banyak band-band Jepang datang ke sini kan? Banyak kan? Banyak. Farms, Monoke Rock gitu. Banyak. Iya, pintu gerbangnya. Membuka jalan buat band-band Jepang lain datang ke Indo gitu ya. Betul ya. Silakan berikutnya. Silakan untuk Mas Jiboy. Ya kurang lebih sama bener. Apalagi gitu kan. Ya pengen sih semua tetap kompak bersatu lah. Iya. Ya kan? Siapa tahu kita bikin get gitu kan. Haide dan kawan-kawan datang. Oke. Iya kan? Bener. Iya kan? Iya bener. Ya kan harapan ini ya. Harapan. Siapa tahu. Siapa tahu bisa satu panggung. Satu panggung ya kan? Iya kan? Bener, amin. Itu lebih luar biasa lagi tuh perasaannya pas itu. Bener. Ngangkutin sound kan. Kayak yang lain pulang manggung gak apa-apa. Gak apa-apa, nurunin soundnya Tetsu gitu kan lumayan. Iya. Aduh, ampinya Tetsu nih. Ya tapi maksud gue saat itu keren loh. Haido pun muncul di 4 mata ya event itu. Iya benar. Fans ya. Iya sampai masuk ke 4 mata loh dia. Keren. Nih gue bacain dikit lagi dari TikTok nih. Boleh. Katanya semangat Kak, sukses terus. Sukses selalu ya Kak. Ini dari Ikal, dari Momo bilang semangat. Amin. Ya mudah-mudahan juga sukses ya kalian ya. Dan jangan lupa datang ke Tang City. Tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei jam 12 sampai jam 6. Bakalan banyak banget kesenangan yang bakal kalian rasakan. Bener banget. Nuansa-nuansa yang baru yang mungkin kalian gak pernah dapetin dalam kehidupan kalian. Iya kan? Buat kalian-kalian mungkin gak Kok temen sehadu sekali ada ngomong. Ya mungkin aja ada banyak banget teman-teman di luar sana tuh yang belum pernah datang ke event Jepangan gitu kan. Dan mungkin ini bakal jadi first experience mereka yang mungkin gak bakal mereka lupain. Bener, setuju gue. Ya kan? Nah, jadi teman Tangerang dan yang paling penting dan gue yakin banget loh teman Tangerang pasti pada suka. Apa tuh? Gratis. Gratis. Lu langsung datang aja dari jam 12 sampai jam 6 gitu teman Tangerang. Iya betul. Dan Terima kasih Mas Erik, Mas Terima kasih. Sukses buat acaranya. Sukses semuanya mudah-mudahan apapun yang kalian lagi kejar, apapun yang lagi diraih gitu ya. Sukses semuanya, lancar semua. Dan buat eventnya pun mudah-mudahan berjalan sesuai dengan ekspektasi. Amin. Gitu ya. Dan buat teman Tangerang, kalau misalnya lu masih pengen dengerin kita, boleh banget. Kita masih akan nemenin kalian sampai jam 5 sore nanti. Betul banget. Jadi buat teman Tangerang yang pengen request lagu, cerita-cerita, atau mungkin kasih tau pengalaman kemarin pas tanggal 12 Mei itu. Yang apa itu? Acaranya Like and Chill World Tour-nya. Oh itu tanggal 2 Mei. 2 Mei itu. Itu boleh banget cerita bareng sama kita ya. Bener. Kita bakal menyambut semua cerita-cerita lo. Kita bakal ngobrol bareng. Tapi setelah yang satu ini kali ya. Ya. Thank you Sirius Ardi. Sukses ya. Thank you.